kan posisi bahwa 2 ekor ini posisinya kan tetap untuk posturnya itu malah nek tebelnya sekarang malah bisa dilihat kayak proporsional Prabu ya. Cuman apa namanya ya memang dari usia pun Prabu sama Bagus kan tuaan Bagus. Kita berbicara masalah ini yang akan mengembalikan riwayat kayak Bodi Tetaiki dan Rewas lain-lain. Pengumuman request untuk hari ini ya, untuk teman-teman yang kemarin request sempat minta tolong mas jajarin maskot gitu ya. Ini kita akan coba untuk hari ini memenuhi request teman-teman. Ya, yang namanya request sedikit demi sedikit tetap kita penuhi, meskipun kadang-kala juga kita keterbatasan ya. Tapi tentunya kita akan mencoba, karena ini kemarin kan hari Minggu kemarin kan mandi 3 ekor nih. Dan posisinya hari ini coba kita keluarkan untuk posisi kita jajarkan. Nanti kita per masing-masing karakter untuk sebagai gambaran teman-teman. Sak ganteng-gantengnya dan Bagus itu kurang di mana? Sak ganteng-gantengnya Prabu itu kurang di mana? Sak ganteng-gantengnya Soponyono itu kurangnya di mana? Tentunya nanti kita akan ulek-ulek. Kita akan goleki, kita akan satu persatu tentunya pelajari bareng-bareng. Di mana memang titik kesempurnaan itu tidak ada. Kesempurnaan itu milik Gusti Allah. Itu yang paling sempurna. Kalau sekedar kita berbicara masalah makhluk hidup, semua itu jauh dari kesempurnaan. Nah, loading pertama ini adalah Den Bagus. Oke, kalau kita berbicara Den Bagus, coba kita lihat gantengnya itu, gantengnya pada posisi telinga. Telinganya pancen bae. Carane ngelem aku ngalem gitu loh telinga. Cuma pasung juga oke lah. Dan ini dia tebel, juga punya pasung gede. Gombelnya juga kalau kita berbicara ngomongin gombel ya, nah ini asli gombelnya seperti ini. Ini tapi kalau ini ditumbuhi bulu lebat lagi ya tambah, mungkin nilai eksotiknya tambah ya. Nah, tentunya si Den Bagus ini memiliki kelebihan pada area mungkin depan, tapi ketika keluarkan yuk. Cuman karena ini sifatnya kita nyetak dan untuk breeding ya, untuk breeding cross breeding nanti tentunya kelengkapan dari induknya harusnya seperti apa. Seikut dadungnya kurang kenceng. Tingginya luar biasa kalau Bagus. Kalau tidak salah itu 1 meter 8 Bagus. Nah. Cuman kalau kita melihat posturnya igonnya longsor guys. Posisi igonya itu tidak nanti adalah maksudnya untuk dari sisi igonnya itu ada yang lebih kalau saya sih lebih seneng. Hah? Kurang cendek. Oke. Iki diasruk-asruk terus ngene iki. Nah. Kita pathokane ora dhuwur sih ya. Nah, tapi kalau kita mengamati satu ini memang ini ya. Ini gombel ini sebenarnya juga, tapi ini sudah jauh geng perbedaannya geng. Dibanding kalau kita melihat pas waktu ini datang itu atraktifnya dan agresifnya ini sudah luar biasa. Sudah bukan pola lah gigi. Kalau kita berbicara gombel nih. Cuman ini sempat kemarin kita nge-review yang lumayan banyak disukai orang itu apa sih namanya, Rajendra apa ya, itu memang gombelnya itu tambah bulu. Nah ini kan memang baru bener-bener tuh apa daging gombel tok nih, wong bulunya aja tandes. Lainnya misalnya seandainya ditumbuhi bulu sekian kan yo. Cuman di sisi kelebihan kesini Dan Bagus itu kan ininya kurang kebetulan apa namanya, igone kurang gilik, nek tinggi panjangnya iya, tapi ini sudah kalau kita pegang udah nggak ngeres koyok dulu. Nek dulu nih dipegangnya kreset-kreset ya. Oke, untuk rewas juga sudah mulai nampak lah, maksudnya daripada kemarin kita tepos banget, nek sekarang kita berbicara rewas ya wis mulai medar. Tingginya ini 100 kemarin berapa ya, 108. Oh, karena memang udah spek nganu sih ya, jadi udah spek proyek. Jadi kayaknya kemarin kita ukur 108. Nah ini istimewanya memang dari sini, kambing segede ini, sedewasa ini kan ini nggak megar, telinganya nggak megar, tetap simetris.
tetap apa namanya kayak telinga kambing betina ya, enaknya gitu. Nanti kita ceritain satu persatu, kita keluarkan satu persatu lah ya. Di sisi satu lagi untuk si Prabu itu sebenarnya igone kalau menurut saya itu igone udah gilik. Cuman ya maklum karena memang Prabu dari dulu datang kan memang kambing trouble. Tapi untuk saat ini kita openi, kita rawat ya perbedaannya sangat signifikan. Cuman ini meletnya ini tetap yang namanya kambing sudah melet itu 100% itu kan sembuh sulit biasanya. Nih. Jadi Prabu ini kelemahannya melet. Kelemahannya melet. Tapi nggak apa-apa kalau saya pikir asal dia itu masih apa namanya mampu untuk kasih anak kan memang yang kita harapkan untuk breeding ya. Tapi yang banget signifikan ini tebel sekarang. Ya, beda jauh. Iki aku dulu aslinya tebel tapi neng kamera tebel ora ya engko terus darani ngapusi. Kamera ndak pateo. Ndak pateo. Kon dhuwur berarti rada disut kok kene iki. Nek biyen kan tepes banget. Tuwipis. Nah, nek ini kan kelihatan kan. Dan sampai saat ini di usia saat ini ekornya ini tetap gurung gelem bengkong. Mungkin nggak mau bengkong nah ini memang. Nah, semoga. Prabu ini sendiri pasungnya kalau kita ngomong pasung ini seperti ini teman-temanku. Loh. Nah, untuk ngomong pasung dan telinga ini juga tidak sama sekali gelem apa ngangkat dan di usia ini juga masih telinganya simetris. Warna kita pilihan kalau warna ya. Cuman kalau kambing ini kita berbicara masalah kurang ya nek karepe bulune tebel neh titik. Terus ojo melet gitu ya wis. Cuman ini kan kambing ini kan minus kalau kita bukan untuk dagangan ya caranya ya. Ini minusnya kan bulunya kurang tebel. Tapi harapan dari Prabu sendiri sih kalau kita berharapnya nanti anak-anaknya wedok-wedok. Nek lanang-lanang ki awakane api-api kemarin sudah, cuman ora gelem payu larang gitu. Nek wedok nek wedok pancen ndase tipis-tipis terus ininya melentung-melentung ininya tebel-tebel. Kalau betina loh. Untuk warna sih kita nggak banyak cerita, nggak banyak komen ya karena kondisi warna itu kan juga kadang-kadang iso uga melu mboke, iso uga melu mbae, iso uga melu bapak nih gitu untuk warna. Ini yang maskot kita kedua. Seandainya si Prabu ini posisi ramelet jan biu. Tapi karena ini efek melet itu perlu ketahui teman-teman bahwa ini dulu kan efek dari over karbo dan over protein. Dulunya kayak gitu. Nah, posisi. Jadi posisinya apa namanya? Resikonya melet. Nek di sawang skok ini ganteng. Apa nih? Kurang munggah. Lagi dasruk kok njuk semumpet ya. Aduh. Wes. Oke, ini yang pertama tadi. Kayak duduk ke dewe kok. Ini yang kedua. Kita sudah berbicara ngomong bahwa ini pun masih memiliki sisi kekurangan. Kekurangannya bulu. Tapi kalau kita melihat dari riwayat awal, kita bahkan dulu hanya berikhtiar. Bahkan kambing ini sudah tidak murah. Tentunya yang dulu nggak berani ngawin, mangannya angel, sekarang mangan ini paling gampang. Paling gampang ya? Paling banget. Bahkan tadi udah kita buktikan bak sampai apa namanya sisa-sisa dari teman-teman di brok ini dilateni. Nah ini Prabu. Untuk mata sendiri sudah mulai sipit. Ininya kalau kambing mulai progres gemuk ini kan ininya udah mulai melentung dan matanya semakin dalam. Asal gini, mata sipit itu kalau sehat ininya nggak jeglong. Tapi kalau kambing posisi nggak sehat, sipitnya kok sininya jeglong kayak dehidrasi, wes segera diperiksakan. Dan kantong mata nih kan jeru biasanya nek sing ora sehat. Terus kita kasih tahu ke teman-teman kambing ndak jenengan sehat itu dari urat mata itu akan kelihatan. Nah misalnya kayak gini ya. Nah ini kan urat matanya nggak kencang ya, maksudnya merah ungu tapi nggak kencang. Tapi kalau merah banget terus saraf merahnya itu gede, tajem. Mesti gede kaya nek wong keselen kaya aku kayak otote nang kene iki peketeng ngono kae. Nah, itu jelas menandakan ada sesuatu keluhan. Gitu. Nah, untuk pencernaan sendiri sekarang Prabu udah normal karena
serindelnya itu yang dulunya kayak serindel tikus sekarang sudah menjadi kayak serindel kebo. Jadi udah butirannya itu udah gede-gede dan warnanya hijau banget. Nah itu menandakan bahwa si kambing ini konsumsi hijauannya kuat, dan itu untuk jantan diwajibkanlah hijauan kuat. Bukan hanya sekedar serat, tapi kan zat hijau daunnya memang dibutuhkan. Ini si Prabu. Prabu itu kalau kita amati mungkin tingginya hampir kayak Den Bagus ya. Lebih tinggi kayaknya mana? Masih tinggi Den Bagus, cuman sudah mau nyentut. Nah, kita jajarkan kelihatan kan posisi bahwa dua ekor ini posisinya kan tetap untuk posturnya itu malah naik tebelnya sekarang malah bisa dilihat kayak proporsional isi Prabu ya. Cuman ya memang dari usia pun Prabu sama Bagus kan tuaan Bagus. Tapi paling enggak ya sudah kelihatan mulai tebel lah. 3 aja, kita kan jantan ada 8 sebenarnya. Cuman kan kalau yang udah payu udah sering kita review ya nggak usah ya. Wis payu. Posisi ini kita ini yang ketiga. Yang ketiga ini nanti kita coba untuk ini pun masih ada sisi kelemahannya. Tapi kalau kita itu namanya cari yang sempurna itu kan nggak ada. Jadi nanti ini sisi lemahnya dimanapun kita juga harus kasih tahu ke teman-teman. Syukur bagi teman-teman itu bisa memahami bahwa kambing yang mahal aja masih memiliki sisi kelemahan. Jadi masih sangat jauh dari kesempurnaan. Ini kalau saya senang itu melihat kambing ini dadane, wah jan. Iki arak, mudah-mudahan harapanku kayak yang kemarin kita review kayak Rajendra. Iku ora gelem metu ya guys, wedi kamera apa ya. Jadi posisinya ini baru, ini di kandang kita itu masih baru. Belum begitu lama. Ayo. Turun. Enggak, ini dia kan enggak biasa dengan kandang panggung tinggi. Jadinya ini masih belum kayak yang lain. Tapi nge-review nang kene iki ya luwes lho, guys. Nah, ini yang kita seneng. Nih. Ini kan bulunya sudah sepanjang ini ya. Nih. Gombelnya, nah ini gombelnya orang yang sekedar kulit, jadi ini ada kemungkinan bisa tumbuh bulu. Cuman ini tak kondisioner, pakai sampo, jadi masih kelihatan ketat ini kemel. Dan ini jorok ini posisi ini dia nguyuhnya itu diombe, hancur-hancur itu. Tapi bulu dada sudah kelihatan. Iki bakat iki serah dipendem nek iki bakatnya bakal dikeluarkan. Nah, memang nantilah iki jane nek semetu sisi kelemahannya di mana kan kelihatan full ya. Nanti kita ceritakan. Ayo, Le, mudun Le. Mudun Le. Kene Pak mudun dhewe, tak colke nek mudun dhewe. Dia masih mungkin takut atau nggak mau diceneng ya. Nek dadane star, guys. Ayo. Kita helang. Jelang. Turun. Aku mbuh piye aku paling demen nek weruh kambing jantan terus model mulut sama hidung kayak gini tuh nggak tahu kenapa, guys. Nyetrum ngono wae rasane iki. Nyadile enggak loh. Kan enggak nyadil. Kurang nyadil. Apa namanya? Nyadem. Kayak modelnya kayak gitu. Jadi gembele itu nggak mau turun. Nggak mau turun tak review nang jero kandang gitu. Ya kurang eksotik ya nang jero iki. Iya. Karena teman-teman mesti kurang puas. Kene. Ternyata panjang. Wah, kambing ini mungkin tingginya nggak begitu banget, cuman kelebihannya ini panjang, guys. Calonnya loh. Yes. Moto nih.
Kambing apa gendruwo. Turun guys, yuk berjemur sebentar yuk, sebentar 10 menit aja, ayo turun berjemur 10 menit yuk, ayo berjemur 10 menit, nah turun yuk, nggak usah buru-buru nggak apa-apa, tenangkan. Wah, mungkin besok butuh ini. Apa? What? Sebenarnya nggak juga sih, cuman males aja kali ini, belum kebiasaan juga. Di sana kan kandangnya memang nggak tinggi kayak gini ya. Ya kayak mamba dulu ya, betul. Kayak mamba itu kandangnya dhuwur dadi munggah ke posisine yo nganglan junjung kok. Tapi ini nggak tahu kemarin yang mlebokke kandang Pak Wiro itu meletik dhewe apa diangkat kemarin. Nggak tahu kemarin. Kok ora sambat berarti bisa meletik sendiri kali ya. Nah, ya senang kira-kira apa nek kelihatan ngono. Jadi kalau kita bercerita coba lihat kita ngamati. Ayo mudun. Kira tuh orang familiar kamera ngudus dangkal pring nggak ya? Kaget aku. Ora gelem tetep guys. Gimana timbang nunjang kamera kita kencang cendek gini ya. Nah, kita berbicaranya belajarnya kita di dalam. Wis mentok. Tapi yang modus kencang ini ya tetap sulit lah kita ndelok nih gombele jane kaya apa ngono iki ya angel sebenarnya. Jadi nah ini nggak perlu saya ceritakan ke teman-teman udah rata-rata tahu sih. Kalau kita berbicara masalah postur, aku jam berapa ya? Masalah postur ini calonnya long kalau yang kambing ini. Cuman kalau kita berbicara kelemahan juga ini kok ndilalah ya bengkong ya. Nek kita njaluk kan yang ini iki buntute. Platina wae. Nek buntute ngene iki piye kira-kira? Wis cakep. Hah? Wani kelas B ya. Wani. Tapi sudahlah, ini karena memang juga kambing breeding. Tapi kita sudah sangat srek kalau kambing ini meskipun posisi kelemahannya pada telinga itu megar. Makanya kemarin tak buat story koploan itu. Jadi megar. Nah ini cempenenya kan saya tahu persis karena ini kondisi dulu anakan Gandewo versus Ketetek itu dulu telinganya simetris. Cuman posisinya ini kan sering kali diuyui sebenarnya. Nah, nek kambing kok nguyuh di area telinga kepala kok nggak sering dimandikan ya jadinya kayak apa telinganya itu kayak kena air kencing itu jadi kayak keras. Jadi kayak megar ngono lho. Nek kita berbicara masalah ini yang akan mengembalikan riwayat kayak body Tetaiki dan rewas lain-lain. Jadi dadanya juga ditumbuh bulu medar. Ininya nek Tetaiki kan dulu juga sampai bawah sana ya. Rewas depannya dan belakang itu juga sampai ketelah. Cuman nek ini kita berbicara lebih baik dari bapaknya ini akan lebih baik. Dari Tetaiki. Iya, karena Tetaiki dulu usia semene urung ganteng kaya iki kok masih wagu kayak gitu. Ini kan kepalanya udah kelihatan serem, matanya udah kelihatan sipit, kedua telinganya juga udah mulai apa namanya kelihatan bagus, sama bulunya kan Tetaiki dulu nggak kayak gini bulu badannya. Nek depan sama belakang itu kan memang full nek Tetaiki. Tapi bulu tubuhnya itu nggak seperti ini, nggak ngombak kayak gini loh. Dan ini pasungnya ini kan modelnya Tetaiki persis kalau kita. Nah ini gitu loh. Aku teringat sebelum Tetaiki itu aku punya yang model pasung kayak gini tuh si Robert. Nah dulu ini telinganya kayak gini guys. Nah ini gitu. Dulu saurunge carane berkecek ngawini gitu ya. Ini posisinya rapi kayak gini. Dan ini aku senangnya benar-benar lentur meskipun kelihatan medar. Ki, nek kayak gini kan beda cerita. Apa sih nek lomba tukokne lem alte kok sik. Wena anu menengko. Heeh nek pengin ki lomba ngono lho maksudnya ki ditutul lem ngono udar ra ya. Dut. Yuk. Duk ngono yuk kene iki ya duk ngono ki tak kira ya rada kelihatan rapi juga kali. Masa ya dilem alte. Ah kayak gini loh. Nah, ya, masuk. Ya
Tapi nek saya sih secara genetiknya ini kan tetap kambingnya simetris dulu ya. Ya karena kalau dewasa itu rata-rata medar. Tapi kalau teman-teman Demek ini kan ibu teles banget. Kan ada yang kretek-kretek ya. Tapi kalau yang ini jangan benar-benar nggak ada bunyinya. Jadi ini benar-benar lentur. Kayak gini. Tanduknya saya juga senang. Dia nggak begitu apa namanya, kalau tanduknya towable nyudut segitiga itu kan blegon ya bahasa. Nah ini kan sudah pipih melengkung ke belakang tapi tetap menancap kuat. Pasungnya ini pasung pendek. Ininya lebar, lehernya juga calon gede. Berbicara di bulu, nah ini kira gelem dedemek, ini urung biasa ini. Untuk bulu. Oke guys, sudah belum ini? Sudah. Ya ini memenuhi request teman cukup ya. Jadi sementara ketiga maskot lah. Jane pinginku ya tak gelar bareng-bareng neng Jobo. Cuman ini karena juga masih penyesuaian supaya nggak begitu stres. Ini aja masih kelihatan stres kok. Karena yang dulu di sana itu nggak ada pesaing jantan, ini di setiap ruangannya ada musuhnya. Jadi nganding-ngandingnya orang musuh kabeh iki. Galai. Jadi dia galai posisinya. Tapi paling enggak kalau kita berbicara juga direwas. Deloken. Cuman belum pior ngono lho, maksudnya ejek sabun biasa ngono lho, urung sampo. Benar seketika nanti sudah sampo dan kondisioner mungkin akan beda cerita. Jadi lebih ininya itu nggak kaku loh. Iki niki ora kaku. Jadi posisinya iki apa? Lemes gitu ya. Udah kan kelihatan? Oke, yuk. Kita turun selesai dan ini posisinya teman-teman cukup ya. Tiga dulu, tiga maskot kita. Yang paling enggak kita sudah review secara keseluruhan, artinya semua maskot kita itu enggak semua sempurna, bahkan jauh dari kesempurnaan karena posisinya tetap masih ada sisi kekurangan. Intinya saling melengkapi. Ya saling melengkapi. Kenapa dimaksudkan kita juga ketiga maskot ini kan gini, pasung untuk paling apa namanya paling gini kan di Prabu, tapi dia lemah di bulu dan postur mungkin ya. Nah, dimasukkan kan kita harapannya metu wedok. Nah, si dan bagus di mana? Tulangannya kan gede, igone gepeng. Untuk pasung dan telinga juga bagus. Harapannya di mana? Juga di keluar di betina. Harapan loh. Tapi kalau yang harapannya keluar di jantan ataupun betina, ini rodo arahnya ke sini. Oh, malah ke sini. Kalau jantan itu paling enggak kita harapannya kan seketika keluar itu dari sisi postur ya sterek ya. Sterek bawah itu nanti didapat di sini. Jadi nanti ketika anak-anak betina itu dari Prabu dan Bagus, nanti anak jantan ketemu ini nanti crossnya ke situ arahnya. Atau anaknya wedok dari dua jantan itu Prabu dan Bagus nanti kawinnya sama ini. Oh, jadi cross-crossannya gitu. Betul. Jadi karena ya namanya orang breeding itu kan mengaplikasikan, menggatukkan, menjodokkan itu kan posisinya nggak harus persis langsung jadi sempurna ya. Sempurna itu raiso. Cuman paling enggak dari sisi kelemahan ini kita tutupi dari mana, sisi kelebihan ini kita dari mana. Jadi intinya namanya breeding kan kayak gitu. Jadi ya banyak kita berusaha aja. Barangkali nanti memang Gusti ngijabahi ya bisa-bisa aja terjadi. Oke guys, sampai jumpa di next video. Tentunya salam lestari peternak Indonesia. Tentunya nanti akan kita loading lagi, nanti di next konten berikut kita akan upload terkait dengan kemitraannya. Sudah ada beberapa ekor lagi loading, minta anting lagi dan sudut kamera lagi. Oke gitu, see you next time, sampai jumpa dan bye.